Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas mengenai kajian surat Al-Fatihah. Yang kita tahu surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama dalam Al-Quran, Ustadz ya, dan menjadi salah satu rukun sholat seperti itu. Nah, benarkah jika misalkan saja kita membaca surat Al-Fatihah pada saat kita sholat seperti itu, salah satu huruf saja ini apakah menjadi penyebab tidak sahnya sholat sebenarnya, Ustadz? Monggo silakan, Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Surat Al-Fatihah, dinamakan Al-Fatihah itu karena berada di paling awal dari Al-Quran dan bukan surat yang pertama turun. Nah, ini yang harus dipahami. Cuma dinamakan Al-Fatihah itu karena penempatan urutan surat yang ada di dalam Al-Quran adalah yang pertama. Dan ini bukan kemauan para sahabat yang mengumpulkan atau kodifikasi ayat-ayat Al-Quran, tetapi ini yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang diajarkan, kemudian diterima oleh para sahabat. Maka di saat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf, maka jadilah seperti yang sekarang ini. Artinya bahwa Al-Quran ini adalah mulai yang diturunkan sampai kodifikasinya atau pembukuannya itu semua adalah bimbingan Allah. Apakah Allah mengajarkan semacam itu? Bukan. Tetapi Rasul yang mengajarkan sesuai urutan itu. Sebab di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa yang anil hawa bal huwa wahyun yuha. Jadi apa yang dikatakan Rasul itu bukan apa yang ia kehendaki, tapi apa yang dikatakan Rasul itu juga wahyu. Ini yang harus kita pahami. Ini termasuk hadis itu adalah bagian daripada wahyu Allah yang langsung disampaikan oleh Muhammad SAW. Dan surat Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun sholat. Maka dikatakanlah sholatnya illa bi-Fatihah. Jadi tidak dikatakan sholat itu kalau tidak membaca Fatihah. Nah, ini yang harus paham. Nah, sholat ini juga ada urut-urutannya. Mentariknya rukunnya. Artinya menempatkan Al-Fatihah itu bukan sebenarnya. Tentunya juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya prakteknya sholat itu dituntut, diajarkan, sehingga menempatkan Fatihahnya di mana. Ini juga ada tuntunannya. Hingga bukan kehendak para sahabat atau tanda petik atau kemauan para ahli fikih, bukan. Tapi para ahli fikih itu hanya enaknya bilang menulis apa yang sudah ditentukan supaya mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya. Hingga disebutlah pertama niat, kedua Fatihah, kan itu supaya mudah diterima saja. Tapi hakikatnya Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan hal itu. Dia menulis apa yang telah diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, yang diterima oleh para sahabat, yang kemudian menjadi sebuah hadis. Nah, dari hadis-hadis itu oleh ahli fikih dikumpulkan menjadi ilmu yang namanya ilmu fikih, ilmu pemahaman. Oleh karena itu dikatakan la sholat la illa bi Fatihah, tidak dikatakan sholat kalau tidak ada Fatihahnya. Saya katakan tadi penempatannya pun harus sesuai dengan
tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau bacaannya itu salah? Ya kalau salah ya dibenarkan. Apakah tidak sah? Ya kalau saya bicara sah dan tidak, terus terang mohon maaf Mbak Nada, ini saya tidak begitu berat. Karena sah dan tidaknya itu kan prerogatif Allah, sehingga kita tidak boleh menghakimi seseorang ibadahnya salah. Kalau kita mengatakan orang ibadahnya salah, sama dengan mengatakan orang ibadahnya rakanggu. Karena tidak terpakai, maka dia dihitung tidak ibadah. Kalau dia dihitung tidak beribadah, maka ia jatahnya neraka. Maka sama saja kita menghakimi seseorang masuk neraka. Karena masuk surga itu bukan karena ibadah kita selaku manusia. Mohon maaf. Jangan kita merasa hebat dalam beribadah. Mari kita tanya pada diri kita. Di saat kita beribadah sholat, ingatnya Allah sama lupanya dengan Allah itu lebih banyak mana? Oh, Mbak Nada banyak lupanya. Barangkali saya juga tidak jauh berbeda. Ini artinya apa? Bahwa kita ini juga punya keterbatasan. Maka jangan suka menghakimi orang bahwa dia itu ahli neraka, dia bid'ah, dolalah, neraka. Ini kan nggak etis lah. Koyo ngungkuli paling suci seperti itu ya. Atau paling suci ya. Disinilah kita juga dituntun untuk berakhlakul karimah. Maka kalau ada yang salah, ya kita benarkan. Kalau tahu dirinya salah, ya belajar. Nah ini, karena kita kadang mohon maaf, ada orang belajar sholat karena merasa seorang yang sudah dikenal pintar. Mungkin mohon maaf ini bahasa saya bukan bermaksud untuk mengatakan seseorang. Mungkin dia sudah sarjana, kemudian dia sering ikut kajian agama di kampus, apa namanya itu? Daurah ya teman? Ya termasuk ada. Ya taklim seperti itu. Taklim ada kelompok-kelompok. Tapi dia tidak pernah ngaji tentang Al-Fatihah. Dia hanya ngaji pendekatan ilmu, hukum dan lain sebagainya. Tetapi ngaji sholatnya itu enggak. Nah, merasa bisa dia belajarnya Fatihah menggunakan tulisan Latin. Nah ini sudah berbeda.